tentang Islamofobia yang sekarang ini menjadi gejala global. Nah, fenomena ini sebenarnya menunjukkan ya bahwa ada kekuatan yang zalim, yang bengis, penguasa yang emoh, tidak mau ada rakyat kok sampai tidak tunduk kepada perintahnya, tidak tunduk kepada keyakinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, saya akan sedikit memberikan pemahaman secara ringan tentang Islamofobia yang sekarang ini menjadi gejala global. Hampir negara besar itu kejangkitan penyakit kejiwaan namanya Islamofobia itu. Nah, kemudian saya akan menelusuri Islamofobia yang ada dalam Al-Quran. Kemudian insya Allah next session kita akan bicara mengenai fenomena global tentang Islamofobia itu. Dan kemudian yang terakhir kita khusus bicara tentang Islamofobia di Indonesia, di negara yang kita cintai bersama. Nah, sesungguhnya Islamofobia itu sudah merajalela pada zaman kolonialisme. Tapi kemudian istilahnya waktu itu memang bukan Islamofobia. Hanya setelah Perang Dunia Kedua, istilah itu menjadi diterima oleh masyarakat akademik, oleh para politisi juga, sehingga kemudian sampai sekarang istilah itu telah menjadi ya semacam baku, diterima oleh hampir semua circle akademis di Barat, di Asia, bahkan juga di Timur Tengah dan lain sebagainya. Fobia itu adalah sebuah ketakutan yang berlebihan kepada sesuatu yang sesungguhnya tidak ada dasar rasionalnya, kecuali dasarnya adalah kebencian, ketakutan berlebihan, ketakutan yang irasional dan eksesif. Itu namanya fobia. Di samping Islamofobia memang ada misalnya Judiofobia, anti Yahudi yang berlebihan, yang kemudian membabi buta, pokoknya Yahudi itu pasti salah, pasti keliru, habisi, kira-kira demikian ya. Nah, juga Kristofobia, fobi terhadap agama Kristen itu juga tidak betul karena asal benci ya tanpa bukti apa-apa. Bahkan juga ada sinofobia, ya, fobia kepada ras Cina, itu juga tidak boleh sama sekali ya, dan jelas dilarang dalam Al-Quran. Nah, saudaraku, jadi ini akan kita lihat akar Islamofobia, kebencian kepada kebenaran, kebencian kepada wahyu Allah, itu ternyata sudah cukup meyakinkan, cukup jelas sekali ya di panggung sejarah umat manusia sejak Nabi Nuh sampai sekarang ini. Memang ada fenomena Islamofobia, yaitu benci kepada kebenaran, benci bahkan takut kepada wahyu ilahi, sehingga kita bisa melihat. Jadi misalnya di dalam surat Al-Buruj, surat ke-85 ayat 8, Allah berfirman, "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid." Jadi ceritanya itu di surat Buruj itu ada ashabul ukhdud, yaitu orang-orang dimasukkan ke parit an-naridatil waqud, yang apinya itu menjadi dasar daripada parit yang untuk mencemplungkan orang-orang beriman itu. Jadi dulu 500 tahunan sebelum Nabi lahir, itu orang-orang Nasrani pengikut Nabi Isa yang ada di antara Yaman dan Saudi Arabia sekarang ini, itu mereka mengatakan kami beriman kepada Allah yang Maha Aziz, ya, Maha Perkasa, dan Hamid, yang Maha Terpuji. Nah, di situ ada seorang raja yang sangat bengis, yang menjadi semacam raja yang memborong kebenaran, segala-galanya diborong, sehingga mendengar ada orang-orang Nasrani yang bertuhankan kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji itu, mereka betul-betul si dia raja tadi itu kemudian menjadi kalap, sehingga begitu tega mencemplungkan semua orang beriman, dibakar habis-habisan. Nah, fenomena ini sebenarnya menunjukkan ya bahwa ada kekuatan yang zalim, yang bengis, penguasa yang emoh, tidak mau ada rakyat kok sampai tidak tunduk
kepada perintahnya, sudah tunduk kepada keyakinannya. Kok saya berani berbeda pendapat? Maka ganjarannya itu dicemplungkan ke dalam siksaannya amat sangat biadab itu. Sesungguhnya itu juga kita lihat dalam Al-Maidah surat 59. Itu Allah memberitahu kepada Nabi kita, "Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billah." Wahai ahli kitab, kamu membenci kami? Apakah kamu memusuhi kami? Apakah kamu begitu takut kepada kami? Hanya karena kami percaya kepada Allah. Jadi lagi-lagi ini sesuatu yang tidak masuk akal. Ada kelompok umat manusia yang beriman kepada Allah, beriman kepada wahyu ilahi. Kemudian ada orang lain yang kemudian betul-betul membenci, ya, nakoma yang kimu itu artinya bisa membenci, memusuhi, bahkan memerangi. Nah, ini sesuatu yang terjadi di panggung sejarah secara real, bukan dongeng. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 40, jadi Al-Hajj itu surah nomor 22, dan dalam ayat 40 itu Allah mengatakan, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbunallah. Jadi mereka, orang-orang beriman itu diusir dari rumah mereka, dari kampung halaman mereka, dari tanah air mereka, ya, tanpa kebenaran sama sekali, hanya karena mereka mengatakan Rabbunallah, ila ayakulu Rabbunallah, kecuali karena mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga ada lagi misalnya dalam Al-A'raf itu surat nomor 7, ya, ayat 126, itu Allah berfirman, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabban abrih alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya. Jadi mereka itu tidak membenci, tidak memusuhi, tidak memerangi kami ini, ya, orang beriman, kecuali kami itu mengatakan kami percaya kepada ayat-ayat Allah, ya, ketika ayat-ayat itu telah datang kepada kami. Karena itu Rabbana abrih alaina sabran wa tawaffana muslimin. Mereka yang mengatakan, ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kesabaran, kucurkanlah kami kesabaran untuk menghadapi ujian yang berat itu, dan matikanlah kami sebagai orang-orang yang berserah diri. Nah, sekarang perhatikan saudara sekalian, para rasul itu, ya, diutus oleh Allah datang ke muka bumi untuk membawa wahyu kebenaran. Mereka tidak pernah sedikit pun meminta bayaran upah dari kaumnya, dari masyarakat yang mereka dakwahi itu, dan juga mereka itu tidak pernah melakukan fasad fil ard, corruption on the earth, kerusakan di muka bumi. Sama sekali para nabi dan rasul tidak pernah melakukan perusakan dalam bentuk apapun juga. Bahkan kalau kita perhatikan dalam surat Asy-Syu'ara itu ada apa? Ada 15 ayat yang dibagi menjadi 5 bagian, dan 3 ayat itu persis sama dengan 3 ayat yang lainnya. Ini mengenai bagaimana Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi Lut, dan Nabi Syu'aib alaihimussalam. Para nabi itu jelas sekali membawa dakwah yang di dalam Al-Quran. Mereka itu, para nabi itu mengatakan masing-masing, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini bagimu seorang rasul yang dapat dipercaya. Fattakullah wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku sebagai utusan Allah. Kemudian wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya 'alallahi rabbil alamin. Jadi aku tidak akan memintamu sedikit pun upah, ya, karena upahku akan aku terima dari Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi perhatikan, para nabi itu dan rasul, mereka adalah hamba Allah yang sangat mulia,
tidak pernah berbuat onar, nggak pernah berbuat kerusakan apapun di muka bumi. Tetapi anehnya mereka selain dimusuhi oleh kaumnya, juga dicoba digencet, artinya ditekan, ya, bahkan akan dibunuh oleh penguasa-penguasa yang zalim pada zaman masing-masing nabi ketika mereka hidup itu. Jadi kita sangat tahu bagaimana derita Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Sholih, Nabi Lut, dan Nabi Syu'aib dalam mendakwahkan kebenaran itu bagi komunitas atau masyarakatnya, tapi juga kepada para penguasa waktu itu. Nah, saudara sekalian, jadi kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, ya, kitab suci yang kita pegangi, ya, sebagai sumber pertama dan utama dalam kita mengarungi hidup di dunia yang fana ini, maka kelihatan sekali bahwa para nabi yang mulia membawa kebenaran wahyu itu tidak gampang hidup mereka itu. Nah, yang jelas kalau kita baca Quran, kita agak sudah paham, maka kita sesungguhnya tidak perlu terkejut kalau sekarang ini di muka bumi ada fenomena global Islamofobia yang lebih dahsyat lagi, meluas, ya, mewabah, membuncah katakanlah, yang memang bahkan diduitin, artinya diberi funding yang jumlahnya sangat besar, ya, sangat banyak. Untuk apa? Untuk menghapuskan Islam dari muka bumi ini. Memang luar biasa. Nah, jadi Quran itu menjadi abadi karena Quran ini bukan hanya berlaku pada masa para nabi atau pada abad pertengahan atau pada abad sebelum abad 21. Ini Quran ini tetap relevan. Nah, saya akan bicara mengenai fenomena global Islamofobia itu pada video berikutnya, dan kemudian yang berikutnya lagi saya akan bicara lebih penting lagi bagaimana fenomena Islamofobia itu di Indonesia, di negeri muslim terbesar di muka bumi ini, agar kita lebih waspada. Jadi saya kira ini dulu saudara-saudaraku, dan akan kita lanjutkan lagi, ya, mudah-mudahan kita paham bahwa gak usah terkejut kalau ada fenomena anti-Islam yang sangat sangat keras, bahkan sangat keji dan lain-lain, ya. Karena Quran sudah memberikan pemahaman pada kita semua, nggak usah kaget, ya. Cuma nanti kita cari bagaimana kita harus melakukan kewaspadaan, ya, syukur-syukur bisa melakukan semacam katakanlah reaksi yang proporsional agar supaya terutama di negeri kita sendiri Islamofobia itu bisa dibendung, ya, dengan kebersamaan kita, dan tentu dengan segala kekuatan kita, dan di atas itu dengan kebersamaan kita, ukhuwah kita bersama, dan nanti kita lihat sejauh mana Islamofobia itu telah memberikan ancaman real kepada masa depan Islam, agama kita, maupun kaum muslimin, kaum muslimat, para pemegang dan para pengikut Islam itu. Saya kira ini dulu, insya Allah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.